Bajingan, bajingan, bajingan. Ferrari, Ferrari, Ferrari kemarin ngantuk guys ya. Kemarin ngantuk. Wih, udah ganti engine woi. Race kedua. Bentar, mohon maaf, bentar. Itu Anda pakai sarung dalamnya ada lagi nggak? Enggak. Tadi mohon maaf pas ngelangkah itu kayaknya ada refill sedikit itu dia. Oh iya. Sumpah lu. Wah, cut. Goblok. Aduh. Tolol emang nih. Serius. Ulang. Gak. Pokoknya masuk tadi guys ya. Oke. Episode ke-6 Ferrari kali ini menjadi highlight ya. Seperti yang Dims bilang tadi. Ferrari telah comeback ya. Kembali ke tempatnya ya. Habitatnya gitu ya. Turu. New Year Sam Ferrari. Yo, New Year Sam Ferrari. Oke, mungkin hari ini kayaknya podcast akan dipimpin oleh Regi aja yang saya kayaknya super happy ya, walaupun dia lagi nggak di rumah tuh. Silakan, bangga-banggakan itu Bapak Alonso Anda, silakan. Oh iya bener aja. Sah aja. Oke, sebelum Regi ngobrol jangan lupa untuk like dulu guys ya, like dulu dan juga mampir ke channel kita masing-masing dan jangan lupa untuk subscribe channel Over Under. Kita udah 500 ya. Sekali 10 5.000 guys ya. 500-an subscriber jadi bantu kami terus untuk sampai 1.000 lah, 1.000 dulu ya. Nanti 1.000 Regi akan giveaway dodol Garut guys ya. Oke. Pastikan kalian subscribe. Silakan Reg. Gimana pendapat Anda tentang race perdana kemarin melihat performa dari rookie Anda tercinta? Sebentar, tapi suara gua aman gak sih? Aman. Aman. Ini Regi lagi Oke, di luar kota teman-teman ya. Jadi jadi sebenarnya Ferrari itu biasa aja sih menurut gua ya, gak ada apa namanya Hey, Alonso, kenapa Ferrari? Alonso. Audionya Ini. Iya, makanya kan gue udah bilang yang tadi dulu Ferrari gak ada apa-apanya buat kemarin. Kenapa? Karena yang sebenarnya bagus itu Aston Martin, bro. Aston Martin ini guys bagus banget karena ya Alonso. Ini Mau marah gimana? Lebih bagus. Ini bisa bersaing banget sama Red Bull. Terus Ferrari gua rasa masalahnya benar-benar ada di situ, degradasi ban dan juga reliabilitas. Makanya lu gak heran kalau misalkan lihat Charles Leclerc pembalap asli nganjuk, kebanggaannya siapa tuh? Gue gak paham tuh. DNF ya. Masih bahas Ferrari loh. Aduh. Ini enak banget harus bisa dimulai dari Ferrari. Aduh. Jadi makanya Aston Martin benar-benar the best deh untuk race kali ini. Jangan lupakan Williams, gua rasa ya, karena Williams justru di luar nalar ya, tampil lebih bagus dan improve-nya itu lebih keren kalau dibandingkan dengan tahun kemarin yang nggak ada apa-apanya ya buat Williams, tapi tahun ini mampu memberikan yang sajian yang di luar nalar lah, kayak gantian gitu ya, Williams kayak McLaren kayak Williams gitu ya. Yes, orange is the new Williams. Gua Williams. merasa kalau balapan perdana ini gua kasih 8 deh cukup. Kenapa? Karena Alonso podium udah gitu ya. Kenapa nggak 10? 10 lah. Enggak 10 dong. Kalau menang baru 10. Ya 9 dong berarti. Nah gitu deh. Gak bisa mengekspresikan ya Reng. Nopal dulu. Masalahnya Nopal juga Aston Martin nih. Silakan. Ya, I mean it's a good race gitu kan. Racingnya jujur papan tengah ke bawah ada regulasinya work ya. Kayak William bisa battle gitu kan, Alfa Tauri kualifikasi berantakan, race pace-nya oke. Pierre Gasly juga oke juga gitu. Alpine kemarin walaupun Alpine yang satu penalti mulu, tapi kayaknya kalau dua-duanya konsisten terus Ocon nggak kena ganggu penalti, mungkin dua-duanya bisa poin untuk Alpine. Jadi menarik banget di papan tengah, dan ya itu di papan atas Red Bull ya itu ngawur. Sumpah itu ngawur, pace-nya gila-gilaan.
plus mereka jaga mesin gitu kan, jaga mesin biar nggak meledak. Jadi tapi masih tetap nggak kejar gitu ya. Alonso yang kalau aku lihat dia pit stopnya itu bareng sama Perez, tapi pace-nya si Alonso itu lebih kencang daripada Perez. Jadi Perez lebih ke tire management, Alonso udah nge-push nyalip Carlos Sainz. Kayaknya emang banyak bener-bener habis buat nyalip Carlos sama si Hamilton ya. Jadi Alonso ya udah puas banget buat P3. Buat dia balapannya kalau aku bilang sih 8 lah, 8. Actionnya walaupun nggak kelihatan, tapi dari papan leaderboard itu kelihatan, oh ini ada yang naik-naik, ada yang turun, ada yang salip-salipan. Berarti banyak salip-salipan, cuma dari official broadcastnya nggak kelihatan. 2 poin itu hilang gara-gara ya of course ya Red Bull di depan dominasi banget. Mungkin kalau akhirnya ada yang ngejar, aku bakal ngasih balapan 9/10 ke atas deh. Tapi kalau masih kayak gini ya maksimal 8/10. Baik. 8 juga ya dari Nopal Herma. Dims dulu, silakan Dims. Apa? Wah, putih. 7-0. Iya. Merah. Bajingan. Merah sama-sama merah harus sama-sama ke goa bareng gitu ya. Solid. Ya. Mau marah tapi gimana ya, emang kenyataannya Aston lebih kencang kemarin daripada Ferrari kan ya. Soalnya aduh. Kalau harus dinilai kayak kemarin race-nya 8 lah. 8 soalnya kayaknya kalau nggak ada Alonso yang apa 7. namanya? Ya kalau nggak ada Alonso yang itu kayak 7,5 sih kayaknya. Iya, Itu kemarin kayaknya setengah broadcast tuh di pertengahan tuh Alonso semua kan di apa namanya? Di senternya kan. Terus overall tadi udah dibahas Alpine semuanya. Yang di sini gue mau mention McLaren ya, yang semakin turun. Setirnya malah boot loop Piastri anjir. Itu setirnya ketularan fisikku guys ya. Blue screen. Enggak, Ingat banget. kan Pas enggak kabut lu lihat enggak kemarin di setirnya Oscar Piastri itu ada dinosaurus lompat-lompat. Iya. Krum instant responding anjir itu kemarin maksudnya pas colok setir mungkin mau ala-ala itu atau nggak Pal, yang ala-ala Lewis di India 2012. Iya. Yang ganti setir itu kan cepet kan ya. Cepet-cepetan. Iya. Ganti 5 wheel ini pasti cabut pasang lagi cuma bacaan McLaren booting teng. Iya. Kocak anjir, aku lihat lah putih logo McLaren cok. Kasihan banget coba. Terus Itu disconnect sih anjir. Setirnya disconnect ya dari Google-nya ya. Menghubungkan. Iya. Itu mungkin wifi-nya nggak sampai itu. Koneksinya. Setirnya belum dimasukin password wifi-nya itu. Jadi Bener. masuk hang guys. Album terus kita belum mention ini Lance Stroll dengan tangan sebelah bisa ke 6 coy, GG enggak tuh. Tangan sebelah. Iya, dia pas belok tangan kirinya begini kan, tangannya apa megang setirnya begini enggak digenggam tangannya. Pas balap sudah digenggam, pas balap udah digenggam. Pas balap tapi pas di momen-momen yang kayak stabil doang, tapi pas nabrak tuh lepas dia sama dia anjir yang nabrak Alonso. Dilepas tuh. Iya. Tangannya masih dia takut nge-snap kan. Iya, masa-masa patah lagi kan. Terus Ferrari ya. Drogovic balap. Ini gue yang kaget ban Red Bull ya, mereka soft hard kemarin kok. Iya makanya degradasinya gila sih. Soft hard dan soft footnya nggak ada degradasinya. Long live strategi itu dibalik tim. Iya. Jadi Verstappen pit stop duluan, terus Perez overcut. Terus abis itu Verstappen yang overcut, jadi delstinya Verstappen gila cok. Ngawur banget. Iya, dan 10 lap terakhir mereka disuruh turn down their engine buat nge-save engine-nya agar mereka katanya kalau engine yang nggak di turn down bisa pergi 1 detik lebih cepat daripada yang lain. Sepanjang lap. Tapi kalau nggak di turn down bisa meledak atau mechanical failure gitu kan. Iya. Jadi I mean it's a good trade off, tapi udah dikurangin pun ya. The fastest man on track Mr. Komeng nggak bisa apa-apa. Mention Alonso dan sekarang Ferrari better luck next time, meskipun udah ganti komponen hampir 3 kali ini di satu minggu doang. Terus juga Sainz ya emang kemarin gimana Ferrari ya?
Enggak, belum nemu. Santai-santai. Masih ada 22 balapan lagi, santai-santai. 8 nilainya. 22 balapan untuk melihat Ferrari terpuruk. Iya. Enggak lah, tahun ini gue Aston Martin pindah kubu gue. Rek, kalau minggu depan nggak balapan mau nggak Rek? Balapan di ICL gue udah Aston Martin boleh nggak Rek? Lu tuker ke Ferrari gitu Rek. Kan gue udah bilang di ICL, Dims kita jangan Ferrari dah gitu. Gue pengen Aston awalnya kan, ya udah lah ya. Enggak. ICL nanti kita harus bikin Ferrari yang lebih baik Cok di ICL Cok. Oh siap. Masalahnya McLaren-nya sama kan turu. Jadi ya berapa nih nilai dari seorang Mike Denaldi nih? 9, 10, 9,5? 9 untuk Ferrari? 2/10 dari gue. Aduh. Kemarin enggak, masalahnya itu kenapa harus di race 1 gitu loh. Ya gue tahu sih maksudnya. Udah pernah sih. Maksudnya tahun lalu pun Red Bull juga merasakan hal yang sama ya. Kalian fans Red Bull tahun lalu pastinya merasakan apa yang gue rasakan. Tapi masalahnya sekarang Ferrari ini lebih pedih lagi gitu. Karena Ferrari kayak maksudnya udah biasa kayak ya lagi gitu. Kalau Red Bull kemarin kan kenapa nih kaget doang gitu kan. Kalau Ferrari ini lebih ke ya lagi gitu kan. Jadi agak beda dikit lah feelingnya. Kalau kemarin mungkin kalian masih bisa tenang gitu. Kayak Dims bilang masih ada 22 balapan gitu. Tapi kalau Ferrari bilang kayak gitu kayaknya nggak terlalu relevan kalau menurut gua, karena ya ngelihat emang penyakitnya aja itu track recordnya Ferrari kan. Kemarin sih si Fred udah bilang ya kalau misalnya memang udah mau mengatasi masalah reliability, kan dia juga udah nyampein kalau memang reliability issue itu memang jadi masalah nomor 1 di Ferrari gitu kan. Jadi harusnya sih tim ya gue nggak tahu lah kerjaannya gimana, apalagi mungkin sekarang kan udah di bawah tangannya si Fred. Jadi ya untungnya kita bisa lihat di sini Carlos Sainz mobilnya nggak kenapa-kenapa. Ada 2 alasan, salah satunya adalah nomor 1 alasan pertama hoki, Carlos Sainz aman. Kedua karena Carlos Sainz kurang nge-push ya, nggak se-nge-push Leclerc. Jadi apakah Leclerc yang terlalu nge-push? Gue juga nggak tahu. Mobilnya sampai jebol gitu kan. Dan tapi strateginya oke ya. Strateginya oke tapi pit stop Ferrari kemarin masuk ke pit stop nomor 1, pit stop DHL fastest pit stop. 2,2 detik. Ya udah. Strateginya udah oke ya. Sekarang dibawa kepemimpinan yang baru ya si mesinnya aja emang nih. Baru 26 tahun itu, gue lupa namanya. Raffin. Nah, Raffin ya itu. Masih muda, jadi harusnya sih pemikirannya ya sama lah ya, kurang lebih sama kita-kita. Jadi kan soalnya kadang-kadang kalau misalnya orang yang tua, mungkin kayak ya bukan tua lah, senior lah gue bilangnya ya. Bukan tua sih, senior lah. Senior itu kan mungkin dia lebih udah punya rumus yang pakem dari beberapa tahun yang lalu mungkin kayak adaptasinya agak kurang bisa. Kadang-kadang gitu kan, kalau di hidup itu kadang-kadang juga gitu kan. Kalian punya orang yang senior yang mikirnya masih kesannya kolot gitu. Nah mungkin ini dengan if it's still working don't fix it gitu. Ya. Nah ini mungkin dengan yang baru kemarin kita bisa lihat strateginya sebetulnya udah cukup oke lah. Mungkin nggak perfect tapi oke. Jadi sekarang masalahnya mungkin tinggal reliability aja diperbaiki. Dan kalaupun reliability-nya fix nih, gue nggak yakin Ferrari masih bisa ngejar Max Verstappen nih masalahnya. Itu dia masalahnya ya. Katakanlah reliability-nya aman nih, fix nih. Ngejar Max-nya lagi gimana gitu. Nah, gue senengnya adalah kemarin pas di wawancara George Russell dia bilang kalau taruhan deh setiap race Max Verstappen yang bakal menang. Katanya George gitu anjir, dia kayak frustasi banget jawab kayak gitu. Fred ditanya, gimana? Nah, gue senengnya Fred bilangnya enggak lah, kita pasti bisa ngejar. Fred bilang kalau masalahnya di settingan mobil katanya. Dia percaya settingnya masih belum pas di Bahrain. Jadi nanti dicoba lagi
harusnya masih bisa ngejar gitu. Jadi gue nggak tahu nih settingan yang dimaksud itu settingan yang kita biasanya sim racing kita tahu, settingan kayak race pace sih baik. wing Mereka dan kurang lain-lain di ya. race pace sama Kayaknya kita mungkin dari yang dimaksud Fred mungkin settingan tune up mesinnya kali ya, yang dimaksud sama Fred mungkin. maybe gitu kan. Kalau nggak salah kayaknya aku baca interview yang sama deh. Jadi si Fred itu bilang ini kan kayak aku tuh apa si Fred itu nggak pernah lihat mobil yang bagus di kualifikasi tapi di race pace-nya malah nggak ada itu. Kalau nggak salah gitu. Terus nambahinnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita kurang apa namanya selanjutnya kita akan fokus di setup yang mana ya? Tire degradation sama mungkin understeer karena kemarin kita lihat si Leclerc lock up gitu kan. Iya. Jadi PR buat Ferrari itu sih. Ya benar berarti mungkin kalau ngelihat kayak gitu berarti ya ya masih kita masih berpegang pada perkataan Fred lah ya. Ya itu harapan satu-satunya untuk tifosi guys. Selain itu kayaknya udah nggak ada harapan ya. Pokoknya Ferrari gua rasa kalau misalnya kalah lagi ya udah biasa lah ya. Nggak kaget. Tapi kalau dari gua sih gua masih memberikan kesempatan karena toh masih baru juga orang-orangnya. Masih baru. Strategisnya juga baru, Fred juga baru pertama kali di Ferrari walaupun memang dia udah sempet di Alfa Romeo gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting arah dari wawancaranya Fred tuh lebih better lah ketimbang apa yang Binotto jawab biasanya gitu. Binotto tuh kalau jawab tuh enggak, pokoknya kita bisa tapi nggak ngasih alasan gitu, nggak ngasih solusinya gitu. Dia bilang kan, kalau Fred kan ngasih setupnya nih gitu, oke lah gitu kan. Kalau Binotto kan kadang-kadang enggak lah kita bisa kok menangin 10 race, tapi nggak ngasih gimana caranya gitu. Iya. Jadi cuma omdo gitu loh kesannya kayak omdo doang gitu. Kalau Fred kan setup, jadi kita oke, jadi kita tunggu aja nih setupnya diperbaiki sama Ferrari gitu doang sih. Itu yang bisa gua jabarin sih masalah Ferrari. Sisanya kalau kita bicara yang lain, Aston Martin jelas ya tepuk tangan sih gua. Dalam waktu 1 musim doang loh. 1 musim doang bisa. Satu musim doang bisa ngalahin Ferrari bisa dibilang lah. Mungkin nyamain deh, gue bilang gitu ya, hampir nyamain Ferrari. Jadi itu gede banget. Ya, tinggal kita lihat ke belakangnya gimana, karena biasanya kan developmentnya bakalan bagus apa enggak gitu ya. Kayaknya sih kalau ngelihat developmentnya sih, kalau gue percaya kayaknya bisa sih karena kemarin beberapa tahun lalu kan juga pink Mercedes juga kenceng kan. Jadi kayaknya Aston Martin gue sih percaya aja kalau misalnya dia bakalan kenceng gitu. Jadi karena udah ada portfolionya kan. Jadi gak bisa bisa dibayangin lah gitu. Jadi Aston Martin menarik ya. Bang Komeng, ya gue seneng sih kemarin Komeng bisa apa ya, memberikan fight lah ya. Lewis gitu kan, lawan Lewis Hamilton. Lawan Lewis Hamilton beda ini ya, beda tanggapan ya. Pas nyalip Lewis, yes, let's go. Nyalip Carlito, bye bye gitu yes, aja. Bye bye. Anjir. This is a lovely car to drive. Iya anjir. Gue baru ini loh denger si Alonso bilang kayak muji-muji mobilnya gitu aja. Seseneng itu ya. Seseneng itu ya. Kayak bocil dapat mainan. Post race bilang kan aku kalau dikasih kesempatan bakalan masih bisa jalan 1 jam lagi katanya. Berarti emang berarti keputusan dia tepat banget ya untuk pindah ke Aston Martin gitu. Timingnya pas sih. Timingnya pas. Ya mungkin apes di Vettel sih. Mobilnya pas kenceng Vettel cabut gitu. Jadi ya Vettel yang ngedevelop gitu kan, ada apa namanya wind tunnel baru bla bla bla. Ganti filosofi juga pasti kan ke apa namanya ada apa pengaruh juga gitu kan. Terus minggat Komeng masuk langsung. Sama nggak peduli lah sama orang karena dia masuk Aston kan peringkat 7 gitu, kayak lu ngapain keluar dari kayak nggak masuk akal gitu, ngapain lu customize, tapi seakan-akan Alonso tuh kayak tahu gitu mobil itu bakal kenceng, jadi kayak yakin aja masuk gitu. Curiganya tuh si Vettel sih yang bilang, bro percaya bro, gas. Enggak lah, Vettel kan nyaraninnya si ngomongnya Mick kan. Jadi si Komeng aja mau, Pak. Kalau Mick di situ sih gue nggak yakin mobil kemarin podium ya.
Tapi tapi masih top 5. tapi top Top 10 five, iya. top 10 lah. Kalau Mick mungkin top 10 iya. lah, top 10 lah. Kayaknya kalau sama Lance Stroll kayaknya masih kencangan Stroll dikit deh sama Mick deh. Tapi itu cuma masalah jam terbang aja lah, jam terbang lah. Iya. Karena kan Lance Stroll udah cukup lama dari William kan, udah berapa tahun loh Lance Stroll tuh. Tapi 17 kan. ya, jadi kemarin Lance Stroll cukup membuktikan lah dengan masih cedera bisa top 5 gitu kan. Jadi 6 ya. 6 ya. Top 6. Dan not bad lah ya. Jadi masih cedera ya kan, masih bagus banget. Kapan lalu waktu ping Mercedes kenceng aja Lance Stroll kayaknya masih kurang GG gitu. Pole doang. Iya, pole doang. Terus sekarang kayaknya udah bagus nih, udah race pace-nya dia udah bisa maintain gitu lah. Dan masalahnya sekarang berarti mungkin kedepannya akan kita sering lihat Mercedes nih yang lawan Aston Martin nih kayaknya. Kalau misalnya Ferrari udah bener ya. Tergantung Jadi, track sih. Ya, Tergantung makanya, track. ya kayaknya gitu sih. Mungkin Aston, Ferrari sama Mercedes lah bakal mix. Iya. Red Bull doang nih yang tanda tanya bisa terus kenceng atau mungkin membaur gitu. Jadi let's see lah ya. Mau nahan mesin gitu. Mungkin Red Bull lebih ke, tapi kemarin si Perez juga kenceng juga ya. Si Perez juga udah ninggalin jauh juga ya. Perez kenceng. Iya. Enggak, tapi Perez kemarin kalau misalnya Leclerc gak turu, Perez ngejar gak ya? Ngejar ya? Ngejar, udah nyalip. Bisa itu. Abis salip baru engine down. Oh, udah disalip ya sama Perez ya? Udah salip. Oh iya. Salip. Iya. Pas Leclerc P3 soalnya. Kan di overcut tuh. Di overcut sama Perez. Malah Leclerc bilangnya malah Leclerc ngomong gini, kalau engine gua nggak broke down, gua bakal bisa nahan Alonso sampai akhir. Itu lebih percaya tuh, soalnya dia bilang gitu. Tapi kemarin Alonso nyalipnya GG banget anjir, nyalip Lewis tuh. Gila. Kelihatan banget punya pace lebih daripada mobil yang lain. di turn 9-10. Gila. Dive bomb-nya mantap banget sih Alonso. Udah kelihatan jelas banget di tikungan Aston Martin di braking zone sih. Di braking zone itu lebih pede gitu kan. Kalau lihat dari data juga tikungan 4, tikungan 9-10 sama ini yang itu loh dari kanan panjang tuh di sektor 3 awal. Turn 12. Situ lah ya kan, kanan tuh itu braking juga tuh. Tuh Aston di situ wangi itu. Cuma uniknya long corner hijau-hijau semua. Long corner terus dikasih braking bagus. Tapi uniknya itu Mercedes di lurusan kenceng banget. Aku nggak expect kemarin Mercedes di lurusan kenceng banget. Soalnya Aston Martin-nya aja nggak ngejar gitu kan. Ngejar kan di tikungan. Ya kan. Pas testing itu emang itu yang dimasalahin Pak. Testing hari ketiga tuh dimasalahin kayak Mercedes kok lu pelan banget katanya. Senang kok kita nyiapin wing buat nanti pas balapan, bener kenceng dong. Dan mobil Aston tapi nggak bisa belok. Iya. Mobil Aston tuh mobil Aston sama Red Bull kayak dua nih yang lebih low ke tanah. Tapi nggak proporsi malah. Mercedes agak tinggi. Yes. Menarik sih. Jadi Change your jadi ya Mercedes udah jelas ya, dan si Toto juga kemarin udah bilang kalau misalnya zero pot itu nggak works, jadi kayaknya mereka mau memikirkan untuk mengganti soon. Tapi udah develop, cuman belum tahu kapan launching. Ya, gua udah bilang di video gua kalau misalnya Mercedes ini akan ketinggalan satu step, karena ya itu yang seperti yang gue bilang kemarin, kalau misalnya tim lain itu udah punya data 1 tahun side pod yang biasa, Mercedes 0. Jadi kalah 1 step ahead ya. Jadi ya kita nggak tahu apakah Mercedes bisa mungkin nyontek, mungkin dari William kali ya, mungkin nyonteknya. Dari Red Bull lah. besok aku tuh ada side pod Red Bull tuh di Mercedes tuh. Anjir, kalau sampai Mercedes ngopi side pod Red Bull, anjir itu bakal dibully sama fans-fansnya Red Bull sampai gila-gilaan itu, sumpah. Dan kalau misalnya udah niru dan masih pelan, habis cok. Jangan. Saran gue jangan. Udah lu ngambil data itu kan, si James kan ada di Williams. Lu minta lah James, gue minta dong data. Ambil sama itu. Iya. Ambil sama Aston. Aston kan sama Mercedes satu Vintano mereka bareng. Udah ya, either mau William, either mau Mercedes, Aston, pokoknya jangan sampai ngopi Red Bull. Walaupun Aston itu ngopi Red Bull sih. Iya, filosofinya digabung-gabung gitu kan. Ya.
Jadi mending kayak kemarin si Perez kan bilang so happy we have 3 Red Bull car in the podium katanya. Gila. Alonso cengar-cengir doang tuh. Jadi Iya bang gitu ya. menarik Panik deh, guys. panik deh. Kan? Iya jadi ya let's see. Tapi gue nggak tahu nih regulasinya. Emang boleh ganti sidepod di tengah-tengah balap kayak gini? Ganti Ya desain. kalau nggak Kalau timnya bisa. nggak nyundul cost cap apa? Iya. Kalau Oh, nggak jadi- jadi kalau timnya bisa, Tapi kan ini kan komponen mesinnya kan pengaturannya udah Rebuild. berbeda ya. Jadi rebuild Diubah, lagi Iya, ya. itu gimana terserah Mercedesnya gitu kan. Kalau menurut gua sih mending tahun depan aja sih gantinya. Sumpah. Mending tahun depan bener. Tahun depan. Tahun ini Tahun udah ini- fokus jangan tahun ini robok-robok. tahun ini kayaknya paksain develop zero potnya lagi dikit dah. Soalnya ya daripada maksudnya jangan sampai ketinggalan banget lah. Mungkin 3 konstruktor minimal ya. Kalau bisa 2 tapi kayaknya fight buat 3. Masalahnya tahun lalu mungkin 3 masih gampang. Tahun ini ada Aston Martin nih. Iya, Ada Aston benar. Martin nih. Plus yang belakang nih jujur masih abu-abu sih. Alfa Romeo, Alpine sih kemarin tuh Alpine jujur Ya, Alpine kenceng. ada itu kesempatan itu kenceng banget. Cuma Yes. masalahnya Ocon deh. Ocon. panen. Ya, Panen penalti. Guys, yang salah bukan Ocon lah. Yang salah kan mungkin pit crew-nya lah. Kan Ya, pit crew-nya. salah penalti dan segala macam kemarin kan. Jadi Yang pertama salah dia. Diawali dari Ocon. Iya, pertama Padahal, salah dia. maju dikit doang gitu ya. Maju Iya, kemajuan bannya dikit. kelihatan ke samping. Iya, itu. ya. Jadi sayang ya it's okay lah. Baru race 1 masih dimaklumi kayak misalnya Leclerc DNF. Ya, walaupun Malu memang banget. emang ya masalahnya DNF-nya nih berbeda sama Red Bull ya. Ya maksudnya Red Bull yang tahun lalu. DNF-nya Red Bull tahun lalu masalah fuel pump gitu. Cuma masalahnya kecil, ini tuh masalahnya enggak, Iya. masalahnya gede ini mas. ini gede nih Ini tuh- energy store-nya meledak gitu. Iya. Rusak Part gitu. yang kena penalti kan, Mike. Iya, cuma Ya, 2 lagi tahun lalu satu musim. Iya. Tahun lalu Iya. Red Bull fuel pump itu dari FIA. Jadi FIA. kayak udah Tinggal FIA dibenerin dibenerin doang aman. ya, aman. Jadi Cara ya, ini menarik nih. Baja dari Honda. Ini apa nih? Energy store tuh masalahnya cuma 2 dan Leclerc tuh dua-duanya udah kepake gitu. Gue Rusak nggak tahu semua. yang pertama kenapa gue nggak tahu nih. Masalahnya kenapa di Leclerc doang gitu loh? Kenapa punya sains aman gitu kan? Itu kenapa bisa 2 mobil itu memiliki efek yang beda gitu loh? Masalahnya kalau satu mungkin oke lah cacat produksi kita bilang gitu lah ya. Terus ini masalah dua-duanya nih lah. Masa cacat produksi semua gitu kan? Apakah pace-nya Leclerc yang terlalu nge-push itunya jadi terlalu diforsir gitu mungkin. jadi panas gitu Jadi kan. panas gitu kan. Karena kan kalau kita lihat kemarin pace-nya Sainz jauh banget kalau sama Leclerc gitu loh. Jadi Iya. Betul. iya kan jauh kan. Kalau di quali mungkin nggak kelihatan jauh ya. Kalau quali kan soalnya kan 1. Tapi kalau di race pace tiap lap selisihnya 0,2 0,3 gitu terus ya jauh jadinya gitu kan. Jadi ya ini kita nggak tahu. Kita masih nggak bisa ngomong lah karena ini baru race 1 juga. Kemarin Red Bull juga tahun lalu juga kita bilang yes Ferrari nih, tahu-tahu Red Bull yang juara dunia ya kan. Jadi ya Red Bull apakah akan terkena kutukan round 1 ya kan? Karena biasanya kan katanya kutukan. Masalahnya ini Max Verstappen nih. Pecah nggak nih kutukan nih? Kalau Dia ngebantah berapa curse di Itali, dia katanya orang-orang nggak bisa menang Verstappen di Itali, menang. iya makanya. Nah, ini. Jadi kayaknya anti curse ya Max Verstappen ya. Dia It's ini, only one man iya, yang bisa jadi motong aman. curse. Jadi ya let's see apakah akan ada plot twist di tahun ini. Gue sih berharap ada plot twist biar seru gitu kan. Gak harus Leclerc deh. Alonso misal Jurdun misal. Atau Atau enggak dibattlein terus lah tempel gitu. gak usah jauh-jauh deh. At least Sergio Perez deh yang Jurdun Sergio misalnya. Perez, iya. Ya kan. Itu masih oke lah. Jadi ya kalau gue sebagai tifosi ya of course kepinginnya Leclerc gitu kan. Tapi sebagai penonton F1 in general nih, semoga ada Buat plot twist show, yang buat show, ya. ya show-nya semoga lebih ada dramanya. Jangan sampai dominasi seperti Mercedes 2020 gitu. Yang easy peasy lemon squeezy ya kan, ada dust. Ini kayak Red Bull kemarin tuh kayak ada dustnya gitu loh. Kayak kenceng banget coy.
Gila Red Bull. Tapi cuma bentuk mobilnya aja yang emang swishy gitu kan. Iya ini. Gak ada komponen Sumpah, gue kemarin tuh di Javu lihat Lewis sama Bottas loh. Sumpah, kan pace-nya mirip tuh. Kayak gitu kan gitu kan. Bottas kayak gapnya itu Perez. ngawur banget. Iya, itu Gapnya Max ngawur banget. masih sampai disuruh turn down power itu gila sih, sampai harus kayak gitu loh untuk supaya nggak menunjukkan terlalu kenceng gitu, sampai harus sandbaggingnya di balapan anjir. Kebetulan aja mesinnya mau meledak gitu. Itu kemarin kok nggak meledak guys, itu wah Twitter udah ini Max apaan nih, kenceng banget, bisa di lap sampai P5 maybe P6, gila banget sobat. Yoi, Nah itu dia, ini malu gitu dia guys. Halo. Mercedes yang nggak dibeli Mercedes itu. 10% potongan waktu di wind tunnel. Apa itu kata gue? Gak butuh wind tunnel, kalau pun gak langsung aku lihat gak perlu wind tunnel gue. Gila sih ini, Saat gila. Oh ini anginnya kesini. Penggaris kertas pensil kepegang, disitulah mobilmu renggang. Enggak, dia tiup gila. Gitu bisa ada kelihatan jalur angin tuh, dia bisa ngelihat secara visual. Kalau kita angin kan transparan, dia ada warnanya gitu. Ya itu yang foto yang ngeliatin mobil Mercedes Mike. Iya kok ini bisa sejelek ini ya ini. ada meme itu. Ada meme itu yang di kepalanya Adrian Nui. Ini mah yang kena kepala apa? Ini mah yang kena kepala pikirnya. Iya anjir ini siapa sih ngerancang beginian anjir? Gue jadi inget yang Vettel bilang ini mobil kok jelek banget anjir, yang di Drive to Survive. Beneran anjir, Vettel udah bersabda guys ya. Jadi nonton Drive to Survive buat yang belum. Keren banget sih. Aduh, gue nggak bisa berkata-kata banyak ya. Berbeda banget dengan podcast Bahrain tahun 2022 kemarin. Teriak-teriak yes guys, Ferrari tahun ini baru race 1. Tahun ini kita mulai dari awal guys. Tahun lalu kan dari Silverstone gitu kan. Tahun ini kita mulai dari awal, start early. Tapi gue lebih mending kayak gini, di awal udah nggak dikasih harapan daripada harapannya tinggi. Udah tahu. Udah tahu gitu kan. Tahu-taunya jeblok. Nah, kalau ini bagus nih, Ferrari turu ya udah dari ya udah kita berarti ya udah tahun depan lagi nih gitu kan. Jalannya cuma satu ya, ke atas gitu kan. Masa iya, benar. Jadi at least kita lihat perjuangan Ferrari ya. Semoga bagus. Ayo dong Ferrari bisa naik ke atas supaya ada episode khusus di Netflix kayak bounce back gitu kan. Jadi let's see. Oke, mungkin tim-tim kecil-kecil lain yang belum kita terlalu mention ya, kayak William tadi. William udah ya bagus. Logan Sargent bisa ke 12 bro. Oh, keren. Iya, Logan menjanjikan ya. Pace-nya bagus ya. Pace-nya bagus ya. Cemat. Dibandingkan Chris malah yang turun. Guys. Has anjir kualifikasi. Enggak, Has tuh kemarin gue bilang Has tuh bagus. Salah strategi. Mau masa Magnussen startnya Banhart, yang bener aja bos. Masalah dia paling belakang loh. Dipikir main F1 Codemaster gitu kan. Biasanya kalau liga start dari belakang gitu tuh, pakai ban yang paling keras tuh gitu. Tapi kan ini bukan game, mohon maaf nih. Ya kan? Dan mereka tuh 1 2 3 stop, Cok. Rata-rata yang tim di luar top 10 itu 3 stop anjir. Kecuali McLaren ya, itu tim gila, itu gak usah ditonton 6 stop. Norris 7 stop. Ocon juga 7 gak sih Ocon? Enggak, Ocon 3 abis itu DNF. 3 itu buat nganu penalti semua. Terus kan gue udah bilang udah DNF aja Kon, ngapain lu. Ya abis itu hilang kan. Ternyata dia DNF. Simpen engine aja. Mending gitu. Iya. Alpine kayak cabut gitu. Nah McLaren udah 7 kali pit stop. Iya. Tetap jalan. Tetap jalan. Mungkin buat data kali ya, atau gimana? Hanya jalan tuh dengan hidrolik yang bocor cuy. Dia tuh tiap pit stop ditambahin di cairan gitu radiator. Isi. Iya. Itu makanya gue tanya kan kemarin pas live stream kan, itu apa bensin gue bilang.
Kok kayak ngisi bensin gitu? Itu apa? Itu cairan hidrolik. Hidrolik soalnya hidroliknya leak kan pas balapan. Nggak tetap jalan gitu. Kayak apa ya? Pointless gitu, malah bisa damage engine anjir. Ya, tahu gitu kemarin retire aja biar strike kan dua-duanya supaya lu jadi Jurdun. Tahu kan tahun kemarin race 1 yang dua-duanya DNF Jurdun anjir. Siapa tahu gitu kan mau. Siapa tahu. Mungkin masih ada karmanya ya menculik Oscar. Kemarin gue bilang, Sainz ayo dong DNF juga gitu biar dejavu gitu loh. Nggak lengkap gitu kan. Kemarin ini kalau misalnya gitu kalau Ferrari nggak jadi juara dunia karena kodenya salah gitu. Harus DNF dua-duanya. Gitu loh. Kemarin salah satu doang gitu kan. Iya, jadi requirement-nya tidak sesuai gitu. Iya, harusnya kan tim yang akan digadang-gadang juara dunia 1-2. Nah, terus tim yang tidak juara dunia tuh harus DNF dua-duanya. Ternyata kan bener kan kebalik yang DNF malah Jurdun gitu kan. Nah, kemarin Ferrari Sainz malah nggak DNF gitu loh. Sayang banget, gue udah berharap banget kemarin. Kapan lagi lu lihat seorang McNally ngomong seperti itu, guys? Episode ini doang. Lu nggak pernah lihat cuma episode ini deh ya. Gak, masalahnya tahun lalu nggak pernah lihat McNally begini, nggak pernah. Tahun ini doang begini dia. Masalahnya gue di episode kemarin yang prediksi gue bilangnya Charles Leclerc Spinala anjir. Ini gak Spinala cuma malah DNF anjir. Regi bilang DNF juga kan di pinggir track di pit anjir. Ini gak dia bilangnya Red Bull yang DNF kata Regi Red Bull. Dia nebaknya P2 Leclerc si Regi. Tapi Alonso tetap P3. Alonso P3, bener lagi anjir. Kalian semua nebak P3 Alonso kan? Gila. Bener loh. Emang harus bareng guys, harus kuat gitu ya. Aduh, ya adalah. Tapi kita ada jeda seminggu ya untuk di Jeddah. Kita ada jeda seminggu untuk di Jeddah. Ya, jeda 2 kali ya. Oke. Jeda seminggu untuk jeda. Ya. Jadi menarik. Kita mungkin kalau gue sih pribadi akan mata gue akan tertuju sama Aston Martin lagi nih. Gue pengen lihat track Jeddah dia bisa ngatasin nggak? Karena kan tracknya cenderung ke fast track gitu kan. Jadi Mercedes katanya yang lebih kenceng di lurusan nih. Jadi harusnya kan secara logika nih Mercedes harusnya kenceng nih di Jeddah nih. Walaupun mungkin nggak sekenceng Red Bull tapi at least kenceng gitu kan. Jadi kita lihat. Tahun lalu Perez yang pole di Jeddah. Jadi ya kita masih ada seminggu, jadi mungkin nggak usah terlalu ngobrolin Jeddah dulu, nanti di episode berikutnya aja. Santuy. Ya. Minggu depan. Santuy. Jadi ya mungkin apalagi yang kita kurang ya? Kemarin ada yang miss nggak? Kayaknya McLaren tadi udah kita obrolin, Alpine, Alfa Romeo sama Alfa Tauri yang mungkin nggak terlalu menonjol lah ya kemarin ya. Seperti biasa Bottas. Diam P8. Iya, Bottas kayak iya P8 sih tapi tetap kayak ninja. Ada nih Bottas nih. Pit pertama dia ke-6 loh. Dia nggak undercut berapa orang anjir. Iya, dia nggak undercut banyak gitu Bottas. Gila coba Alfa Romeo diam-diam nih guys. Jadi kita lihat performanya Guan Yu Zhou ya. Guan Yu Zhou juga kemarin lagi. Guan Yu Zhou kemarin tapi dapat fast lap lah. At least dapat fast lap lah Guan Yu Zhou lah. Lumayan gitu kan. Mobilnya ada lah ya. Ya masih oke lah. Terus kemarin itu yang gua berharap perform itu adalah Yuki. Tapi kalau gua sih nganggap Yuki masih kemarin dia nggak outperform mobil sama mobilnya. Pelan pace-nya bagus. Ya, pace-nya bagus banget. Karena mobilnya pelan aja. Benar. Jadi ya oke lah kalau misalnya masalahnya kalau Yuki dijadiin tim nomor 1 itu kayak aneh juga gitu ya, bocil yang nomor 2-nya yang umur 26, 27 gitu kan si De Vries. Ya, kenyataan mau berbicara bagaimana Pak si De Vries pace-nya masih belum nempel sama si kemarin. Ya, tapi nggak nyangka ya kita De Vries kayaknya masih maksudnya setelah kita lihat performanya di Williams tahun lalu terus sekarang di Bahrain kayak masih loh kok gini gitu kan, kayak kita berharapnya itu De Vries Logan Sargent lah gitu. Malah Logan Sargent yang gue gak nyangka gitu kalau misalnya pace-nya bisa kayak gitu. Padahal kan kita gak pernah lihat nih Logan
ya kita lihat aja nanti race kedua gimana, apakah Logan masih bisa bagus atau Nick De Vries yang kemarinnya masih jelek dan mungkin di Jeddah bisa bagus gitu kan. Jadi let's see. Satu lagi siapa? Piastri gue Otmar ketawa. Piastri, aduh. Ricardo ketawa. Ricardo sih tersenyum lebar ya. Ini di sini di matanya udah dolar 18 juta buat kabur dari mobil begitu anjir. Ya, gua sih di join Red Bull lagi, aduh kurang apa anjir. Dikasih duit, lu di hire Red Bull, gila nggak? Itu aku sama bestinya gitu kan. Karir macam apa itu anjir, ya kan? Apalagi maksudnya cocok lah untuk umur Ricciardo yang mungkin maksudnya udah nggak peak lagi lah gitu kan. Jadi ya let's see. Kita McLaren tahun ini kayaknya William kayaknya. Mungkin McLaren bisa-bisa jadi paling bawah ya untuk bisa konstruktor paling bawah. Ya kan? Maksudnya konstruktor championship kayaknya tebakan kita bakalan salah semua nih kayaknya. Tuh Aston Martin nomor 7 lagi kampret. Ini ya kalau dilihat dari pace tuh dari Alfa Romeo, Haas, Williams, Alfa Tauri, asal kan mereka nggak fucked up strategi. Mereka battle top 10. Tapi McLaren ini McLaren mau strategi bagus apapun nggak dapat. Cuma McLaren kemarin di race tuh kayak William anjir. Kayak kita lihat William gitu. Kayak wah anjir, kalau misalnya itu kemarin William yang dikendarain sama Norris dan Piastri, kita pasti oh ya udah gitu. Kayak enggak ya santai aja gitu. Ini McLaren gitu loh, kayak wah, bener nih. Sampai malah William blue flag itu kan kelihatan gak sih? Iya, malah Williamnya poin anjir lah. Gila. Tuh. Race 1 poin loh William loh. Itu gila. Kelihatan guys. Iya Norris pakai Norris tuh yang kesorot yang pas battle sign sama Lewis kan mereka pakai ban hard. Mereka kan pakai ban hard lama ya. Nah, Norris pakai medium baru bisa imbang mereka. Medium McLaren cuma bisa ngimbangin hard lamanya dua tim ini. Pit stop ketiganya Norris guys. Enggak, apa yang salah sih sama McLaren ini, ada apa? What happened gitu? Masalahnya itu mereka telat nemuin mereka tuh telat nemu masalahnya pada mobil tahun lalu, kayak masalahnya ini cuman nemuin itu baru pas mau season mulai. Gak sempat bikin upgrade-nya. Pastinya gak sempat develop jadinya, kayak kurang waktu lah. Alasannya gara-gara tunnel gitu loh. Aston kenceng. Berarti nih Zak Brown nih, kalau kita lihat di Drive to Survive nih semoga kalian udah pada lihat ya, kan udah lama juga keluarnya. Kan Zak Brown waktu tahun lalu kan tengah-tengah musim dia bilang kita butuh perubahan nih. Kayaknya kita bisa kayak gini terus. Akhirnya perubahannya itu anehnya ya. Zak Brown perubahannya itu bukan memperbaiki mesinnya ternyata. Memperbaiki drivernya cok. Dan lucunya Daniel Ricciardo berubah diganti si bocil gitu. Ngapain gitu loh. At least ganti sasis lah. At least kayak apa yang bisa kita lihat ya dari Aston ini dibuktikan bahwa sasis itu benar-benar penting banget buat regulasi sekarang ya. Sasis sama aero gitu kan. Ganti filosofi atau at least nyampur beberapa filosofi kan, kayak si Aston ngambil dari Ferrari, ambil dari Red Bull gitu kan. It works ya. Sedangkan McLaren kok pelan. Oh ini yang salah drivernya nih. Padahal mobilnya aja ya. Makanya jadi Ricciardo nggak pelan. Ricciardo belum pelan. Belum pelan gitu. Maksudnya Ricciardo kalau dibanding Norris sih, kalau lihat performa tahun lalu memang kencangan Norris gitu. Cuma mungkin mungkin kayak salah dia. Berarti maksudnya kesimpulannya adalah berarti bukan salah Ricciardo. Bukan salah Ricciardo sepenuhnya lah gitu. Ternyata emang mobilnya aja yang bapuk banget gitu. McLaren ini masalahnya kalau kita bandingin sama Aston gitu kan mereka lawannya gak usah Aston deh, Alpine deh gitu. Alpine deh kan lawannya Alpine tuh, ya kan di Netflix kan si Otmar selalu sama si Zak tuh. Senggolan. Yaudah kita bandingin nih sama Alpine. Alpine aja dari P20 bisa ke P9. P20 ke P9 anjir. Norris dibandingin Norris sama Gasly, skillnya kan Gasly start di Jeddah cok, bisa finish P9 anjir. Jadi Gasly pasti di center.
Pas Variasi itu juga. bilang kayak gitu. Kayaknya gue start di Malaysia Center juga sama. Enggak, dia bilang gue start di Bahrain City Center ya. Gila. Benar. Jadi, iya loh. McLaren yang startnya agak depan dikit, finishnya paling bawah. Itu Norris paling belakang loh kemarin. P17 loh. 18, 19, 20-nya kan DNF gitu kan. Jadi DNF. Yang overlap 2 kali cuma si Norris doang. iya kan waktu Dan finish kan satu-satunya plus 1 menit. Gila. Yang pakai medium itu cuma McLaren guys. Yang Iya, lainnya cuma merah sama Hard, putih doang. soft hard ya. Jadi kita nggak tahu nih McLaren terlalu fokus ngurusin iklan bergambar yang bisa ganti-ganti kali di chassisnya daripada ngurusin aero chassisnya, sumpah. Aeronya Oh iya di sininya ya ada TV iya gitu. kan di sininya ada TV-nya Kita gitu kan. bikin upgrade buat iklan. Upgrade buat iklan anjing. Masalahnya mobil lu pelan gak ada yang mau ngiklan nih. Siap-siap aja tuh tahun depan iklan lu sepi nih. Beneran dah. Aston sumpah. semua iklannya. Iya. Kalian McLaren kalian lupa Manor sponsornya apa? Kiki. Kan mau disponsor Kiki. Nah, iya, tahun depan sponsornya McLaren apa? Quadrant anjir, timnya Norris no, lihat aja. Jadi bayangin driver ke sponsorin tim utamanya anjir. Iya, Gue kasihan sama Quadrant Norris doang tahun sih. depan. Gue kasihan sama Norris sih. Norris tuh apa kayak udah saatnya untuk unjuk gigi dan digadang-gadangkan menjadi world champion gitu. Tapi mobilnya malah mengecewakan, kasihan anjir. Apalagi kontraknya 5 tahun gitu kan. Bah, turu sih. Itu aku jujur penasaran sih, itu si Norris kira-kira ada klausa kabur dari pasti ada lah, dari pasti ada yang enggak? mungkin bukan klausa kabur, lebih ke arah ya kayak ini kalau misalnya Norris mau pindah ya Norris bayar ke McLaren kayak gitu, atau timnya yang bayar nebus lah, nebus. Berharapnya si Norris itu ada kontrak kayak si Verstappen. Kalau Verstappen kan tapi kalau nggak salah kan Nico Rosberg pernah ngomong nggak sih, Pal? Bebas. Nico Rosberg pernah ngomong kalau Norris katanya nggak ada klausa yang kayak bisa batalin nggak sih, kalau nggak salah. Gue inget deh, kayaknya Nico Rosberg pernah bilang gitu deh. Dia. Norris kayak pinter guys. Harusnya kayak Verstappen tuh. Iya. Di kontraknya itu Red Bull turun di di bawah top 3 atau top 5, dia boleh bebas pindah ke tim manapun. Jadi jadi motivasi juga buat Red Bull ya kan. Ini McLaren Zac Brown kepikiran. Iya. Leclerc tinggal 1 tahun lagi kan, tahun 2024 kelar bisa pindah tim gitu kan, kalau misalnya Ferrari masih turu gitu kan. Norris nggak bisa, stuck anjir sama McLaren. Kalau misalnya McLaren, apalagi McLaren kemungkinan turunya sampai 2026 gitu kan. Ganti regulasi baru bisa ulang lagi. Mereka bilang 2025 dengan wind tunnel baru ya kan, katanya mereka gitu. Dan kalau kita ngomongin McLaren sekarang, McLaren Alpine jangan dibandingin sama Aston Martin. Aston udah bukan midfield menurut gue. Iya, udah bukan midfield itu. Aston udah di pas di atas. Gue kemarin bilangnya tuh lingkaran front, mid sama front ya. sama belakang gitu kan. Udah jadi front runner. Nah, kalau Aston tuh gue bilangnya kayak udah di ujung lingkaran mid pack gitu, udah mau lepas ke atas gitu. Nah, Ferrari nih yang di ujung, tapi ujung bawahnya lingkaran front row nih. Yang mau lepas nih, bahaya. Mercedes sudah di tengah. Mercedes sudah di tengah buat kalian fans Mercedes. Gimana bang? Tengah. Gak bisa ngejar Aston kemarin. Ngejar Ferrari. Sainz juga kemarin gak kekejar kan sama Hamilton ya. Gak kejar juga. Jadi mereka maksain ganti sidepod tahun ini sih. Mungkin bakal kayak Aston kan mereka maksain ganti sidepod ya di Catalunya. Ya hasilnya begitu. Mungkin kalau stuck. Takutnya stuck terus kejar Alfa, wah tonton tambah pusing. Semoga enggak sih, semoga bisa ke depan ya. Gue yang kasihan lagi selain Norris juga adalah George Russell sih. George Russell kasihan banget. It looks fast. Iya, it looks fast. Aduh kasihan. Ya banyak lah rookie yang sangat kasihan tuh, banyak sih. Norris, Russell, Leclerc. Leclerc tuh udah. Twitch Quartet sekarang yang kayaknya lagi semangat-semangatnya si Albon doang sih. Albon gitu ya. Albon si Leclerc turun, si Russell Albon sama aja gitu. Ya Albon, walaupun Albon mungkin bukan di mobil yang championship contender lah ya, tapi at least dia menunjukkan pace-nya. Kalau maksudnya
bakalan ada tim yang bakalan berani ngambil Albon nih ke depannya karena di William aja dia bisa carry kayak gitu kan. Jadi bisa itu. Jadi ya kayak Russell lah, Russell 2.0 lah ya. Russell kan bisa diambil Mercedes. Mungkin nanti Albon diambil Aston Martin pas Komeng udah kelar mungkin. Atau gimana bisa banget gitu kan. Jadi ya ini yang kita nggak tahu Leclerc nih. Ada nggak yang mau ngambil Leclerc gitu kan. Masalahnya tim-tim yang lain. Iya sih. Ya Mercedes. Masalahnya kalau Mercedesnya begini, mau nggak Leclerc gitu ya, mending gue di Ferrari cok gitu kan. Iyalah. Jadi gile. Ya. Ada sirkuit sendiri ini. Iya, walaupun Ferrarinya sama-sama turu, cuma masalahnya sekarang masih turun nih, kecuali nanti 2026 mungkin masih. Mungkin Leclerc bakalan kalau nggak ada tim yang dilihat bagus, kecuali mungkin Perez cabut, Leclerc ditawarin Red Bull mungkin. Wah. Mungkin itu mungkin, ya kan. Jadi bodo amat mau battle sama Max setahun 2 tahun, yang penting kenceng kalau mobilnya. Kalau Max sama Leclerc satu tim sih gue yakin Nico Rosberg Hamilton sih. lewat lebih parah itu bakalan. Iya, pasti Iya, Prosena kayaknya. Levelnya Prosena. Kayaknya anjir seru juga ya, menarik sih. Iya ya, kita butuh mobil yang sama nih antara Leclerc sama. Sekarang tuh jadi kayak satu iconic driver atau satu driver kenceng tempel satu tim, ada driver backupan gitu kan. Kalau dibanding sama dulu gitu kan, driver bintang masuk satu tim udah main sendirian. Sekarang jadi kayak banyak tim yang lebih battle ya. I mean it's good, cuma ya kali-kali gitu kan. Terakhir juga Rosberg Hamilton 3 tahun doang. Wah, kalau kayak gitu seru sih. Ya semoga ya kita mungkin segitu dulu lah untuk pembahasan kali ini. Ada pesan-kesan terakhir untuk Aston Martin untuk dari Regi Arsanda? Pesan-kesan terakhir anjing. Ada dong. Gimana? Paling ya Aston Martin lebih bagus, tapi untuk balapan berikutnya di Jeddah, gue perlu lihat lagi, atau kita semua juga perlu lihat lagi Aston Martin apakah bisa menyamai hasil bagus di Bahrain. Kenapa? Karena tipikal tracknya udah jelas beda dan ada sedikit optimis untuk bisa lebih bagus karena Mercedes performa di straight-nya itu cukup oke. Ya kita akan lihat lah. Gue ngeliat Regi ini kayak acara TV orang lagi di telepon untuk reporter live gitu anjir. Suaranya persis banget anjir. Ada eko-ekonya gitu ya kan. Ya ini tinggal lu harusnya pas selesai ngomong tinggal ngomong Regi Arsanda melaporkan dari Jakarta Barat gitu anjir itu. Dari Jeddah. Anjir cocok banget anjir sumpah. Kayak gitu anjir gue ngeliatnya, jadi ya. Tapi ya nanti kita tunggu Regi Arsanda akan kembali ya minggu depan di Garut ya, The Dodolz. Ingat guys, mari ketemu deh. 1000 subscriber ya, Regi akan giveaway dodol Garut guys. Pastikan subscribe ya. Jangan lupa untuk mampir ke channel kita masing-masing juga, like jangan lupa, dan mungkin silakan tulis pendapat kalian tentang tim-tim yang sudah bersaing ya. Apalagi nih? Gue setahun lagi kayaknya gue pindah Red Bull deh. Anjir. Sampai juga anjir. Sumpah gue anjir. Habis ini gue di Instagram WTS nih topi ini nih. Anjir capek banget sumpah. Ferrari bisa gini amat ya. Gue gak kebayang itu orang-orang yang punya koleksi Ferrari di rumah. Dulu kan soalnya Ferrari berjaya banget gitu. Pasti kan wah. Sekarang cong pengen bakar anjir kayak. Sekarang kayak tutupin kain apa ya? Tutupin kain. Iya anjir. Gue aduh. Minum. Sumpah. Minum. Gila minum. Sih. Kita aja nih Ferrari yang nonton aja sedih gitu. Apalagi Leclerc ya yang mengalami gitu ya. Anjir. Gue kapan. Tapi kan Charlotte masih dukung. Dukung siapa tuh? Dukung siapa? Dukung Red Bull. Kemarin juga motonya Max Verstappen gitu. Itu cuman MotoGP. Di story keduanya, don't worry guys, I'm still supporting the car. The red car with the little horse in there. Iya itu dia cuma moto
restartnya karena kebetulan Iya. kan yang disorot lagi Max. Orang-orang langsung, Charlotte sekarang Max gitu. Netizen nih. Cepet sekali Anda mengambil kesimpulan Anda ya. Pinter juga goreng-gorengnya. Lihat dari Gigi. story doang. Di F1 juga ada lambe-lambe ternyata ya. Iya. Tapi namanya apa? Lambe F1. Lambe Racing. Akun sebelah. Iya. Aduh. Oke lah, menarik ya. Thank you so much sekali lagi rame banget ya. Gue juga seneng banget antusiasnya. Kayaknya F1 makin rame juga. Semoga ya dramanya tolong Red Bull, tolong. Ini demi rame nih. Perbanyak tifosi. Biar yang merah-merah semakin rame. Gue yakin tahun-tahun ini gak mungkin ada banyak tifosi lahir sih, pasti. Yang banyak lahir tuh tim kaleng ya, tim kaleng banteng ya. Jadi pasti tim kaleng banteng tuh pasti banyak banget gitu kan. Mercedes mungkin udah agak mereda ya, gak ada orang-orang baru Mercedes, antek-antek Mercedes udah gak ada. Sekarang tim kaleng pastinya. Aston Martin mungkin kecil yang bakalan tumbuh ya. Tifosi yang nggak mungkin tumbuh kayaknya. Oh, karena mungkin yang tumbuh itu apa? ABM. Kalau dulu kan ABS asal bukan Schumacher. Sekarang ABM asal bukan Max. Iya. Kemarin juga ABL asal bukan Lewis gitu kan. Oh iya. Ada. ABM ya asal bukan Vettel. Ada eranya guys, ada eranya. Jadi ya tunggu mungkin 4-5 tahun lagi ganti gitu kan. Ya Max Verstappen tapi udah 2 kali udah nyamain Pak Alonso nih. Mohon maaf nih. Udah sama nih. 1 kali lagi melebihi Alonso nih. For the third title aja. Siapa nih yang tertitle duluan? Alonso apa Verstappen? Max tertitle 4 title 5 ngelebihin Vettel. Anjir. Lewis kapan nih ke-8 nih? Perez tolong 1 guys. Anjir. Oke lah. Ya, masalahnya banyak yang mau jadi world champion ya. Ferrari kapan nih? Udah puasanya dari tahun berapa nih? Mohon maaf nih. Ya. Baru 15 tahun. Keburu Dims punya anak 3 anjir lama banget. Nanti anaknya gue ajarin, kamu mau tau gak legend tuh apa nih, gue kasih foto Binotto. Williams udah 20 tahun guys, 20 tahun lebih ya, jadi sabar. Terakhir kan 99 berapa? 97 kan ya? 97 Villeneuve ya. Villeneuve kan. Tuh guys, jadi kalau kalian yang cewek-cewek suka nonton F1, temennya suka apa Williams, gas. Dia orangnya. Ya, itu dia orangnya. Cewek cari ya cowok yang penyabar ya guys ya. Nah, cewek-cewek itu harus nyari tifosi ya, karena tifosi aja bisa setia. Tim model begini masih setia loh, kan? Tifosi guys ya. Jangan cari fans Red Bull karena itu pasti dia milih Red Bull karena menangan guys ya. Itu pasti nggak setia itu. Yang merah tuh setia MU apa namanya? Iya, MU. Ducati. Ada kenceng tapi saya. Ya. Ini guys, mulai. Jadi tim merah guys ya. Cewek-cewek carilah tifosi. Tim bapuk aja masih temenin, masih disayang gitu loh. Ya kan? Ya jadi pasti tifosi itu pasti setia guys ya. Oke. Iya. Oke. Yes, itu aja. Tapi ingat, cari tifosi yang ngaku teman-teman ya. Jangan yang nggak ngaku tifosi ya kan. Iya itu tuh guys. Biasanya ada tuh. Sosokan nggak mau tuh gitu. yang Gue bukan tifosi. Aduh. Ada teman gue. Ada. Inisialnya D belakangnya ada S. Oh, Denny Sumargo. Enggak, Damis. Damis Aulana namanya. Beda. Ada. Gue udah ngaku di TV loh. Orang udah tahu selalu. Tapi walaupun lu ngaku tapi orang masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Herannya tuh gitu ya. Iya nggak tahu. Padahal gue udah ngaku loh di YouTube di TV. Lu jarang pakai atribut Ferrari sih. Gue kan sering nih topi gitu kan. Jadi ketahuan gitu. Tapi saya Renault. Yaudah guys, thank you so much. Jangan lupa like, subscribe, 1000 subscriber, giveaway dodol Garut ya. Jadi pastikan kalian subscribe, like, dan mampir ke channel kita masing-masing. Thank you so much yang mendengarkan. Jangan lupa kami tunggu komen kalian gimana tentang tim-tim kemarin di race 1. Apa harapan kalian juga untuk tim kalian ke depannya. Gue pengen tahu fans McLaren tolong tulis di kolom komentar kayak gimana perasaan kalian ya. Karena masih ada.
Emang ada ya tim McLaren? Coba absen lah kalau ada yang McLaren. Ada banyak. Ada Fado McLaren tuh. gue lihat storynya Fado goblok gitu. Kasihan banget anjir. Jadi ya udahlah. McLaren coba absen. Thank you so much guys. Itu aja, selamat menikmati ya. Bye bye.